Isinya moderasi manasik haji itu apa jadinya? Isinya moderasi manasik haji, jamaah diberikan pilihan-pilihan untuk mengambil pendapat. Semuanya memiliki dasar, bukan tanpa dasar kemudahan-kemudahan yang ada di dalam moderasi manasik haji ya? Betul. Semuanya ada dasarnya, semuanya juga hasil diskusi. Dan bukan hal baru kalau begitu berarti? Bukan hal yang baru. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Sahabat Regi, sekarang kita akan ada pada episode yang membincang sesuatu hal yang penting dalam salah satu rukun Islam. Ini ada soal haji dan manasiknya. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Direktur. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pak, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak, bisa sambil ngopi, bisa sambil santai gitu, terkait dengan manasik haji yang selama ini juga sepertinya Pak Adir melakukan kampanye besar-besaran soal itu gitu. Nah, saya kira perlu kita dikasih background nih Pak, terkait dengan sebenarnya manasik haji itu apa Pak? Ya. Terima kasih ya. Jadi manasik haji ini ya adalah satu metode pembelajaran gitu buat jamaah haji yang awalnya belum mengenal kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Mereka kita berikan ilmu-ilmu, kemudian praktek, kemudian informasi dan lain-lainnya supaya mereka pada saatnya pelaksanaan ibadah haji mereka sudah paham dan mengerti gitu. Karena saya kira orang yang belum pernah pergi ke Tanah Suci mungkin akan bingung ya. Maka perlu kita bekali dengan pembelajaran, pelatihan, pembimbingan dan lain-lain. Saya kira itu. Itu dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya. Kepada calon jamaah haji Pak? Iya. Oh. Nah untuk kali ini saya kira diberikan kepada jemaah ya. Jemaah itu tidak hanya mereka yang mau berangkat. Ya, tapi mereka yang sudah mendaftarkan diri ya untuk menjadi jamaah haji dengan membayar setoran awal sebanyak 25 juta, itu mereka sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan bimbingan namanya penyuluhan. Nah, kita berikan juga. Nah, selama ini kan kita berikan kepada mereka yang akan berangkat. Misalnya tahun ini saya berangkat, terjadwal berangkat, lalu kemudian saya tahun ini baru berhak mengikuti manasik haji. Betul. Kalau dulu kalau ya. sekarang? Sekarang enggak. Jadi itu tidak terbatas hanya mereka yang istilahnya akan berangkat di tahun berjalan. Tapi kita berikan juga penyuluhan kepada jamaah-jamaah haji tunggu. Artinya mereka bisa datang begitu saja atau datang ke situ? Kita siapkan forumnya. Oh, beda forum? Kita siapkan forumnya, namanya program penyuluhan manasik sepanjang tahun. Saya kira ini nanti akan memberikan kesempatan kepada jamaah-jamaah tunggu atau waiting list untuk bisa menyerap informasi sebanyak-banyaknya kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi itu baru berjalan tahun ini, Pak? Ya, kita coba terapkan karena emang kita berangkat dari PMA 13 tahun 2021 ya. Nah, itu kan mengamanahkan salah satunya di samping jamaah haji yang akan berangkat tahun berjalan juga kepada jamaah haji tunggu. Forumnya sama nggak dengan jamaah yang pada tahun itu berangkat? Kita pisah. Oh, bisa. Kalau jamaah haji yang akan berangkat di tahun berjalan, kita kan adanya namanya manasik KUA di kabupaten kota dan di KUA kecamatan dan itu emang intensif ya, intensif beberapa kali pertemuan dan itu juga materinya juga sudah sangat teknis sekali karena mereka emang kita persiapkan untuk berangkat pada tahun itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau gini, ada tadi Kementerian Agama menyiapkan berapa kali manasik di KUA, ada berapa kali manasik di kabupaten kota. Itu beda nggak dengan manasik yang disiapkan misalnya dari travel, istilahnya kita taunya tuh ada pergi haji melalui travel punya manasik lagi, itu beda ya Pak? Secara substansi saya kira sama ya. Travel yang memberikan manasik
kepada jamaahnya itu juga mereferensi kepada buku manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Ya mungkin cara mereka menyampaikan atau media pembelajaran atau mungkin cara pendekatan yang dilakukan itu yang berbeda. Tapi umumnya sumber dan referensi yang dipergunakan untuk para jamaah haji yang akan berangkat, baik reguler ataupun khusus, itu saya kira sama. Buku standar atau manasik perjalanan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Oh, misalnya misalnya mengantisipasi, berarti memang para travel itu juga menggunakan buku yang sama lah gitu ya. Betul. Terkait dengan itu. Betul. Iya, Pak Dir. Nah, ini kemarin itu ada cerita atau ada program namanya moderasi manasik haji. Apa nih Pak Dir, cerita nih, ini moderasi manasik haji sama nggak dengan moderasi beragama atau sebenarnya istilah yang ya kayak apa tuh Pak Dir ininya? Ya hampir-hampir sama, ada kesamaan, ada juga sedikit perbedaan gitu ya. Nah, jadi persamaannya emang mengangkat tema keseimbangan ya, mengangkat tema nanti kemanusiaan, mengangkat tema kemudahan dan mengangkat tema kenyamanan. Saya kira ini penting sekali ya. Kalau kita kembali kepada data yang ada di Siskohat kita ya, untuk keberangkatan hampir setiap tahun ini ya dari beberapa tahun yang ada, jamaah lansia dan risti kita cukup tinggi. Ya kisarannya 63 sampai 65%. Nah ini menurut saya juga perlu ada pendekatan manasik yang menyesuaikan dengan kondisi mereka. Saya kira ini penting sekali. Jadi jangan sampai nanti orang berpikir karena lansia, risti atau apa sudahlah berangkat haji lillahi ta'ala atau tawakal ala Allah gitu ya. Harapan kembali atau tidak setelah selesai haji itu kita serahkan kepada Allah. Saya kira enggak seperti itu ya. Kita harapkan semua jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci itu bisa kembali seluruhnya ke tanah air. Isinya moderasi manasik haji itu apa jadinya? Isinya moderasi manasik haji, jamaah diberikan pilihan-pilihan untuk mengambil pendapat ya. Walaupun kita sudah membuat di dalam buku manasik kita pilihan, tapi ada pilihan kemudahan. Sebagai contoh begini, dalam pelaksanaan melontar jumroh ya, kalau kita merujuk kepada referensi mungkin baik hadis ataupun mungkin athar para sahabat, mungkin mereka mengatakan bahwa waktu afdol itu pada saat siang hari. Nah, kalau itu dipedomani seluruhnya oleh jamaah haji kita, saya kira ini menjadi sebuah permasalahan. Apalagi bukan hanya jamaah haji Indonesia, saya kira seluruh jamaah haji dunia yang jumlahnya sampai 2,5 juta berkumpul di saat yang bersamaan. Di satu tempat? Di satu tempat. Coba dalam kondisi yang sangat panas sekali, ya. Kemudian orang mungkin istilahnya berkerumun di satu tempat. Oh ini potensi permasalahan akan muncul. Maka di situ sebenarnya banyak sekali pilihan. Ya bisa mengambil sebelum zuhur, bisa mengambil setelah subuh, bahkan bisa juga mengambil setelah lewat tengah malam. Ada yang mengatakan katanya tengah malam tidak ada dasar. Saya kira bila merujuk kepada fatwa dari ulama Al-Azhar mengatakan boleh. Dan ini muasasah mengamini, artinya mereka mengalokasikan waktu buat jamaah-jamaah haji ya dari seluruh negara ya itu untuk mengambil waktu-waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi tidak terkumpul di satu waktu. Jadi artinya penyusunan atau apa namanya istilahnya, bahkan saya lihat Pak Dir punya bukunya itu bahkan gitu ya, maksudnya penyusunan buku ini juga semuanya memiliki dasar, bukan tanpa dasar kemudahan-kemudahan yang ada di dalam moderasi manasik haji ya. Betul, semuanya ada dasarnya, semuanya juga hasil diskusi yang cukup serius. Kita kan setiap tahun ada agenda namanya Bahsul Masail Perhajian. Kita panggil seluruh ulama-ulama ahli fikih ya. Dari saya kira tidak hanya satu ormas, semua ormas Islam kita libatkan untuk bicara masalah tersebut. Dan alhamdulillah
Dan itu sudah kita bukukan dalam sebuah buku juga ya, termasuk juga buku manasik yang kita cetak dan diberikan kepada jamaah haji itu juga edisi terakhir sudah hasil diskusi mendalam melalui forum Bahsul Masail. Respon para ulama gimana tuh? Terkait dengan gagasan ini tentang moderasi manasik haji ini. Saya kira ya mungkin ya kalau melihat pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra juga ya. Tapi untuk kemaslahatan jamaah haji, saya kira ya kita harus coba mengarah ke sana. Coba kita ini aja lihat kepada apa yang dilakukan Rasul ya. Rasul tuh di Haji Wada didatangin banyak orang bertanya gini kepada Rasulullah, gimana sih Rasul ini, gimana ini? Kata Rasul apa jawabannya? If'al wala haraj. Lakukan dan tidak ada yang sulit di dalam pelaksanaan ibadah haji. Saya kira Rasul sudah memberikan contoh ya, 14 abad yang lalu ya atau 15 abad yang lalu, bagaimana beliau mengajarkan sebuah pendekatan yang sangat-sangat moderat sekali. Ya sangat moderat sekali. Kalau gini gimana? Udah lakukan. If'al wala haraj. Ya tentunya ada dasarnya ya. Jangan sampai juga nanti terlalu kebablasan. Saya baru ngomong begitu. Ya terlalu kebablasan seumpamanya. Gampang lah. Misalnya baru tawaf 3 kali terus pulang besok lanjut lagi gitu. Iya, kalau itu udah keluar saya kira. Jadi tadi ya moderat itu saya kira seimbang. Tidak terlalu ke kiri sekali, tidak terlalu ke kanan sekali. Ya terlalu kiri sekali seumpamanya. Mohon maaf. Mungkin ada orang yang memunculkan wacana haji kapan saja gitu. Yang penting masuk di musim-musim haji gitu ya, bulan-bulan haji. Saya kira nggak seperti itulah. Tetap yang namanya wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Oke, siap. Nah, dulu konteks waktu Rasul ngomong if'al wala haraj itu konteksnya soal perhajian itu. Iya, soal perhajian. Silakan nanti dibuka di buku kitab hadis ya. Bukhari Muslim itu. Saya kira ini hadis disepakati lah. Sangat kuat sekali lah. Ya seluruh ulama dari madhab yang tidak hanya satu madhab, seluruh madhab hampir mensepakati gitu. Jadi kalau begitu sebenarnya moderasi manasik haji ya memang sebenarnya manasik haji yang dicontohkan Rasul itu sebenarnya sudah moderat dalam arti sangat ringan, lalu kemudian penuh kemudahan dan bukan hal baru kalau begitu berarti. Bukan hal yang baru. Saya yakin Rasul ini punya prediksi ya. Prediksi mungkin ke depannya haji ini akan begitu kompleks. Ya, coba waktu itu mungkin haji nggak sebanyak sekarang. Sekarang 2,5 juta. 2030 nanti mungkin bisa nyampe 4,5 juta. Wah ini luar biasa tantangannya. Saya kira kalau kita tidak menawarkan sebuah pola pendekatan moderat dalam manasik, ini menjadi permasalahan tersendiri saya kira. Kita harus membaca itu sebagai tantangan dan kita harus jawab tantangan tersebut ya melalui melalui usulan atau mungkin saran kita gimana manasik moderat ini perlu kita sosialisasikan ke publik. Betul. Gini Pak Dir, mohon maaf. Misalnya begini, sebenarnya urusan haji itu kan kompleks lah ya. Pertama misalnya dari sisi usia. Ya. Ada yang jamaah belasan, termuda itu biasanya kalau kita dapati itu biasanya di belasan ada. Betul, gitu ya. Betul. Lalu kemudian ada yang bahkan 100 tahun. Itu dari sisi usia. Pendidikan, lalu kemudian range-nya dari mulai SD sampai. Lalu kemudian secara kesehatan, secara usia, kesehatan sekali. Nah, moderasi manasik haji yang Pak Dir gagas ini kemudian itu kan mempertimbangkan para lansia, lalu kemudian jumlahnya memang betul 65%. Mempertimbangkan kesehatan dan macam-macam itu. Tapi kan ada juga Pak Dir yang misalnya masih seger, keilmuannya cukup, dia ingin sebenarnya haji itu kan dia ingin maknai lebih jauh. Nah, bagaimana mengakomodir kalangan yang ini terkait dengan itu? Saya kira inilah moderat ya. Moderat itu artinya kita juga tidak memberikan larangan kepada orang-orang yang mungkin punya pikiran, wah saya mau afdol nih, karena didukung oleh fisiknya. Fisik masih muda, kuat gitu ya. Sementara
mereka yang sudah tua, mereka yang jalan kaki jangankan untuk 6 kilo gitu ya, jarak dari tenda sampai ke Jamarot, untuk jalan kaki 100-200 meter aja sudah tertatih-tatih. Nah ini kan harus mereka pikirkan juga, ya harus mereka pikirkan. Artinya tetap mengakomodir mungkin kelompok-kelompok tertentu yang ini, tapi mereka jangan memaksakan orang-orang tua, orang-orang sepuh, orang-orang yang risikonya tinggi untuk sama seperti mereka umroh sampai puluhan kali. Saya kira nggak seperti itu. Itu Ya. makanya kemudian ada banyak pendapat di situ, maksudnya itu kan moderasi manasik juga kemudian menampilkan banyak pendapat yang ingin mengambil pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu. Iya. Nah, dari kalau manasik itu yang disampaikan tuh misalnya di level KUA lalu kemudian di kabupaten kota itu sebenarnya seputar fikih atau ada nggak sih soal sejarah misalnya yang disampaikan di materi-materi manasik? Sekarang manasik haji saya kira maknanya sudah sangat luas ya. Tidak hanya ansih bicara masalah kaitan dengan fikih, tapi juga bicara kaitan dengan perjalanan. Seumpamanya manasik di perjalanan bagaimana, cara menggunakan toilet di pesawat, cara sholat di pesawat, kemudian mungkin cara membuka pintu, kan nggak semua orang tahu. Jadi dalam cerita manasik yang tadi itu di beberapa di KUA itu menjelaskan soal itu juga. Betul. Sekarang arahnya saya kira ya jamaah juga harus kita edukasi ya banyak hal. Contoh lain lagi ya, masalah kaitan dengan budaya dan kultur Arab. Jangan sampai nanti orang shock gara-gara tiba di sana kok ada orang suaranya keras sekali gitu. Kayak saya setiap ketemu orang yang mancung kemudian saya dimarah-marahin. Padahal kan ngajak ngobrol. Ya itu ya. Kemudian banyak saya kira contohnya ketika di Arab naik mobil itu harus dari kiri atau kanan karena kan setirnya sudah berbeda gitu. Banyak saya kira juga harus dipelajari oleh para jamaah haji. Itu budaya dan kultur Arab. Maksud saya kalau soal saya tadi nggak membayangkan sampai sana Pak Dir. Iya, karena maksud saya tadi itu ada kaitannya dengan manasik, ada kaitannya soal dengan ibadah. Itu misalnya fikih kan sebenarnya ritual haji itu kan ceritanya ada berdasarkan misalnya ibadah yang napak tilas kita sering dengar, lalu kemudian perjalanan Nabi Ibrahim dan macam-macam. Saya sebenarnya sejarah tuh referensinya ke situ. Maksudnya itu juga dikenalkan nggak sih di pelatihan sisi manasiknya diperkenalkan, sejarahnya pun karena itu kaitannya dengan filosofi dan hikmah haji. Itu kita ini juga kita sampaikan. Jangan sampai nanti orang melaksanakan tawaf ya hanya tawaf saja, padahal tawaf itu juga punya makna. Orang jangan sampai ketika wukuf hanya wukuf saja, memakai kain putih, ya kemudian itu saja. Ternyata mereka juga tidak memaknai makna itu. Padahal kan maknanya mendalam gitu. Ketika di Arafah tidak lagi ada namanya status sosial yang kaya miskin ya hanya dua helai kain. Kemudian juga mereka juga tidak boleh pakai yang namanya wangi-wangian. Artinya di situ ada orang yang bisa membeli parfum yang mungkin harganya bukan lagi jutaan, ratusan juta mungkin, tapi tidak diperbolehkan. Karena itu di situ tidak ada lagi status sosial, yang ada mereka siapa yang paling mulia di sisi Allah, yaitu mereka yang paling takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu disampaikan juga. Disampaikan, itu pasti itu. Iya, pasti. Nah, berarti memang itu tadi ya range-nya. Berarti moderasi manasik ini juga kemudian range-nya itu juga panjang gitu ya tadi maksudnya ya, untuk karangan lansia yang butuh kemudahan, ada orang yang butuh kedalaman misalnya. Itu juga disampaikan di situ. Betul. Nanti teknisnya tuh, Pak Dir. Teknis menyampaikan itu di ketika bimbingan manasik itu seperti apa nantinya? Akan disosialisasikan dalam bentuk apa misalnya? Ya ini mungkin nanti kita bicara bagaimana manasik dulu mungkin kemudian sekarang dan ke depan. Saya kira ini dulu emang pembelajaran manasik itu lebih pembelajaran manasik yang di kelas ya. Jadi
bagaimana seorang pembimbing menyampaikan, mungkin plus tambahan mereka di luar untuk praktek. Sekarang kita enggak, kita berikan juga media-media yang lain ya, media pembelajaran melalui video, media pembelajaran melalui suara, kemudian media pembelajaran melalui buku, melalui saya kira e-book, buku-buku elektronik. Bahkan saya kira ke depan tidak menutup kemungkinan ya, karena sekarang sudah ramai metaverse. Saya kira jamaah juga harus dikenalkan juga metaverse, manasik metaverse. Iya. Karena ini mendekatkan kepada kenyataan. Jadi kalau lihat di metaverse kan ketika lihat Ka'bah, seakan-akan berada di depan Ka'bah. Iya. Betulan gitu. Iya. Karena itu misalnya gini, kita taruhlah misalnya di masing-masing asrama haji itu ada miniaturnya tuh ya. Kita kan belajar manasik ada ke situ gitu ya. Tapi kan sebenarnya ya tidak menggambarkan, mungkin maksudnya tidak menggambarkan keseluruhan yang ada gitu ya, posisi-posisi itu ya seperti yang di Arab Saudi dan pada realnya nanti. Kalau metaverse maksud saya ketika itu dipakai metaverse itu bisa jadi lebih real dari itu, misalnya jarak dan segala macam. Iya. Saya kira dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, bagaimana masyarakat diedukasi supaya mendekati kepada kenyataan. Ya, selama ini kan dibuatkan miniatur Ka'bah yang walaupun ukurannya berbeda-beda, ternyata kunjungan ke Gorontalo beda ukuran Ka'bah di Pondok Gede gitu ya. Okay. Nah itu juga sebuah cara juga untuk mendekatkan gitu, bahwa Ka'bah itu bentuknya gini. Kalau nanti seumpamanya tawaf itu harus mulainya itu istilah bertabrakan dengan jarum jam ya. Kalau jarum jam kan dari melawan arah. Melawan arah. Nah itu kan mendekatkan juga ya. Nah emang dengan perkembangan teknologi metaverse yang sudah 3 dimensi atau 4 dimensi, saya kira akan jauh lebih lebih pas lagi lah. Ukuran Ka'bahnya sekian, kemudian jarak kita ke Ka'bah sekian, kemudian setiap putaran kita rasakan betul. Wah, gitu. Keren tuh Pak Dir kalau emang benar terrealisasi. Jadi artinya media pembelajaran tuh menjadi variatif. Betul. Wah, video keren tuh maksudnya. Mudah-mudahan dengan demikian maksudnya jamaah bisa terfasilitasi. Betul. Pengetahuan soal manasiknya gitu. Bisa diakomodir, maksudnya yang muda-muda yang misalnya melek teknologi bisa terakomodir gitu kan. Ini berarti yang diharapkan dari adanya program moderasi manasik haji. Yang kami harap dengan adanya program moderasi manasik haji, artinya jamaah tidak terbelenggu dalam sebuah pemahaman fikih. Ya, mohon maaf mungkin ada sebagian orang mungkin lebih senang gitu abduliyahnya gitu ya. Saya kira ya monggo saja, tadi saya katakan monggo saja buat mereka yang memiliki fisik yang kuat, masih muda, jadi itu monggo. Tapi kita kan punya data nih di Siskohat ini, dan ini kan kemungkinan ya, saya mungkin ini forecast aja ya, kemungkinan ke depan jamaah yang pergi itu dengan waiting list itu akan banyak orang-orang tua. Oke. Dan itu harus dikasih pilihan-pilihan, dan pilihan yang pas buat mereka adalah pilihan kemudahan. Iya. Jadi intinya mereka agar juga paham lalu kemudian mengambil pilihan-pilihan kemudian tidak membahayakan. Tidak membahayakan, betul. Gitu ya. Oke. Pak Dir, nanti itu moderasi manasik haji ini akan disosialisasikan kepada seluruh jamaah. Nah, siapa yang akan mensosialisasikan ini? Untuk pembinaan manasik atau bimbingan manasik yang kita laksanakan saat ini ya, di samping dilakukan oleh pemerintah ASN juga dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini KBIHU. Jadi KBIHU itu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kalau dulu KBIH. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Iya. KBIHU ya. KBIHU atau KBIHU ya. Oke. Ya. Nah, kalau yang ASN udah jelas ya, saya kira aparatur Kementerian Agama mulai dari pusat ya sampai Kanwil, sampai kabupaten, kota, bahkan sampai ke KUA kecamatan. Mereka kita mintakan bagaimana melakukan edukasi, bimbingan manasik kepada jamaah haji. Bahkan
sebagian daerah ya, saya tadi dengar dari beberapa daerah di Sumatera Barat itu mereka sudah ambil inisiatif sendiri gitu, melakukan inovasi bimbingan manasik melalui namanya itu manasik mobile. Manasik mobile tuh gini, jadi ada mobil dibuat untuk sarana prasarana manasik ya. Di situ ada pembelajaran manasiknya, ada tulisan-tulisan atau apa, datang ke setiap kecamatan, nanti di kecamatan berhenti, kemudian mereka membuka mobil tersebut, nanti bisa orang nanti dari penyuluh atau mungkin aparatur Kementerian Agama memberikan manasik kepada jamaah ya itu ya. Kemudian ada juga melalui namanya manasik in the road. Manasik in the road tuh mereka jalan kaki, melatih fisik lah. Ya, melatih fisik, kemudian selesai jalan kaki atau lari, kemudian istirahat, makan bubur kacang, kemudian makan makanan, kemudian setelah itu kita berikan manasik. Saya kira macam-macam itu tergantung inovasi. Tapi yang sudah biasa kita lakukan terjadwal dalam sebuah ruangan, kemudian kalau mereka nanti pada jamnya praktek langsung praktek. Itu berarti kan strategi penyampaian ya. Betul. Yang menyampaikan itu kita ada namanya para aparatur yang sudah memiliki sertifikat pembimbing manasik. Sertifikat pembimbing manasik. Ya, demikian juga yang di KBIHU kita sudah persyaratkan ya, para pembimbing yang mengajarkan atau membimbing jamaah haji harus memiliki sertifikat pembimbing manasik haji. Berarti pembimbing manasik haji walaupun dari internal Kementerian Agama atau kemudian dari KBIHU itu harus punya sertifikat? Harus punya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu? Yang mengeluarkan adalah PT KIN yang sudah memiliki kerjasama atau MOU dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Jadi mereka kita berikan otoritas untuk melakukan pelaksanaan sertifikasi kepada para pembimbing. Itu perguruan tinggi? Iya. Oh, perguruan tinggi. PT KIN. PT KIN ya, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya, di betul. seluruh Indonesia. Iya. Jadi mereka kerjasama dengan Kementerian Agama, lalu kemudian mereka mengadakan, sebelum mendapat sertifikat pasti ada pelatihan-pelatihan itu seperti itu? Atau teknis untuk mendapatkan sertifikatnya? Jadi gini, untuk masuk ke sertifikat itu mereka nanti harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apa itu? Ya, persyaratannya seperti mereka pernah berhaji, ya. Mereka juga lulusan S1. Kemudian mereka umur dari 30 sampai 65. Kan ada pertanyaan, kenapa sih umur yang 20 atau 25 tidak boleh ikut sertifikat? Saya kira seorang pembimbing juga harus punya istilah ketetapan kondisi kematangan ya, kondisi psikologinya ya, jangan sampai dia masih sangat muda, emosional, kemudian bukan membimbing malah jadi menyusahkan para jamaah haji ya. Kemudian yang lainnya saya kira dia punya pengalaman juga pernah menjadi pembimbing, melakukan bimbingan kepada jamaah haji. Nah, mereka itulah yang diperbolehkan untuk mendaftar, melakukan mendaftar, lalu kemudian mereka dapat sertifikat itu ya. Betul. Mereka mendaftar, kemudian melalui proses pembelajaran ada juga selama 75 jam ya, sekitar 9 sampai 10 hari. Nah, setelah selesai mereka nanti ujian ya, ketika mereka mungkin sesuai nilainya, mereka baru kita berikan sertifikatnya. Dan sertifikat itu sebagai tanda bahwa dia memang profesional, seorang pembimbing manasik haji profesional dan berhak untuk melakukan bimbingan kepada para jamaah haji. Jadi pokoknya masyarakat umum yang punya kriteria yang tadi sudah ditetapkan itu boleh mendaftar di. Boleh. Silakan. Ya, masyarakat umum, ASN ya. Selama ini kan kita buka ya, ada dua pola, ada yang mandiri, yang mereka mandiri itu begini. Jadi PT KIN membuka ya sertifikasi, pengumuman sertifikasi. Siapa yang mau mendaftar dan ikut silakan. Tapi membayar dari uang sendiri. Nah, sementara yang reguler itu pun ada. Reguler itu selama ini emang sudah dialokasikan anggarannya ya, cuma emang jumlahnya emang pasti terbatas ya, pasti terbatas ya. Jadi
Setiap tahun itu ada 300 dan kita bagi menjadi di 3 tempat ya. Di Sumatera di Padang, kemudian di Jawa Timur di Surabaya, kemudian di wilayah Indonesia Timur itu di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Itu di berapa PTKIN? Sekarang yang sudah melakukan MOU dan memiliki otoritas untuk melakukan sertifikasi ada 20 PTKIN. Tersebar seluruh Indonesia? Tersebar. Di Jawa ya paling banyak lah. Iya. Ya, ada sekitar 11 ya. Kemudian di Sumatera juga ada sekitar 6 ya. Kemudian di Kalimantan ada, kemudian di Sulawesi juga ada, di Nusa Tenggara Barat juga ada. Oke, berarti sudah rata lah ya. Hampir rata seluruh ya, Indonesia. Emang masih didominasi di 2 pulau ya. Di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ya. Harapan kita ke depan beberapa provinsi yang masih minim atau bahkan tidak ada ya mungkin bisa juga dibuat di sana. Ya kemudian harapan kita juga nanti terjadi pemerataan lah para pembimbing manasik, bukan hanya tersentral di salah satu atau 2 pulau gitu. Biayanya berapa? Kalau misalnya tadi ada mandiri, ada yang reguler sudah dibiayai oleh pemerintah. Kalau yang mandiri kisarannya? Kisarannya itu ada sekitar 6 juta setengah lah. Oh, untuk per orang itu ya, untuk kemudian mendapatkan sertifikat itu. Karena melalui melalui proses pelatihan sih ya, berapa 75 jam itu. Saya kira berarti ini moderasi manasik haji akan menjadi salah satu materi dong berarti di situ. Ini yang sekarang ini emang kita juga sudah mulai memasukkan di dalam pedoman, sebenarnya sudah jalan sih ya. Sudah jalan di beberapa VTKIN memasukkan materi tersebut ya ke dalam proses pembelajaran di sertifikasi tersebut. Dan alhamdulillah sih emang responnya bagus lah ya. Responnya bagus artinya para pembimbing yang ikut serta ya setelah mereka mengikuti pembelajaran tersebut relatif lebih terbuka ya, mereka paham kondisi jamaah kita gitu ya, sehingga mereka yang menawarkan pola pembimbingan manasik yang isinya menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Iya, karena saya kira karena mereka orang paling depan Pak Dir. Betul. Iya, mereka garda terdepan yang akan memberikan penyuluhan, akan melakukan bimbingan. Maksudnya mereka orang yang utama yang harus memahami soal ini sebenarnya. Betul. Gitu. Sangat penting sekali menurut saya untuk para pembimbing manasik, sangat penting sekali ya. Berarti tadi kalau cuma baru lagi-lagi dari 20-an PTKIN, lalu kemudian itu sudah tersebar seluruh Indonesia, tapi baru di Sumatera dan Jawa. Itu di tempat lain apa karena ada kendala apa Pak Dir? Yang belum rata, yang membuat itu menjadi belum rata seluruh Indonesia? Saya kira tidak ada kendala ya. Saya kira tidak ada kendala. Mungkin sebagian PTKIN menganggap mungkin ada ya kadang ya. Mungkin mereka belum punya fakultas dakwah untuk manajemen hajinya gitu ya. Atau mereka belum ada keinginan untuk melaksanakan. Kan biasanya kita membuka open ya. Siapa aja yang mau melakukan MOU dengan Ditjen PHU untuk membuka program sertifikasi, setelah kita kaji kebutuhannya, kemudian kondisinya, kemudian biasanya kita langsung eksekusi gitu. Terus berarti upayanya Pak untuk kemudian melakukan pemerataan bahwa pembimbing manasik haji itu mau dapat sertifikat gitu misalnya, apa upaya dari Kemenak untuk yang terstruktur jelas nanti kalau melalui program-program manasik pembimbing sertifikasi pembimbing yang reguler, kita akan coba mintakan daerah-daerah yang selama ini mungkin masih minim ya jumlah pembimbing manasik bersertifikatnya. Yang reguler. Reguler nanti kan ada di 3 lokasi. Nanti kita mintakan jangan hanya di daerah tersebut. Maksudnya karena diselenggarakan seumpamanya di Surabaya hanya Provinsi Jawa Timur saja. Saya kira banyak juga para pembimbing dari Bali, dari NTB sudah ada, mungkin NTT gitu untuk diikut sertakan juga. Sama yang dari Makassar, tidak hanya nanti yang dari Sulawesi Selatan, libatkan juga dari Maluku Utara, Timur, dari Papua untuk bisa juga bergabung di sertifikasi pembimbing manasik yang reguler ya. Nah untuk yang lain yang mandiri kami juga sudah sampaikan ke UIN atau PTKIN, saya bilang coba lakukan pendataan. Jadi tolong pastikan betul beberapa daerah yang masih minim itu yang menjadi
prioritas untuk dilakukannya sertifikasi kepada mereka gitu. Pak Dir, apa yang menjadi kelebihan pembimbing manasik yang sudah bersertifikat? Saya kira pasti yang memiliki sertifikat itu jelas dia istilahnya pengakuan. Pengakuan bahwa dia sebagai pembimbing profesional. Ya, di samping itu ya, pembimbing-pembimbing yang sudah mengikuti sertifikasi pembimbing manasik pastinya di samping mereka punya ya pengetahuan kaitan dengan masalah fikih manasiknya, mereka juga kita ajarkan kaitan dengan masalah bagaimana kebijakan di Indonesia, kebijakan haji di Indonesia, kebijakan haji di Arab Saudi. Jangan nanti kita hanya memberikan informasi kaitan fikihnya saja atau manasiknya saja, sementara mereka tidak berikan informasi kaitan dengan regulasi aturan Arab Saudi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah ini menurut saya menjadi kelebihan buat para pembimbing manasik bersertifikat. Selain pengetahuan, Pak Dir, misalnya administrasi, apa kelebihan yang mereka kelebihan mereka kemudian punya sertifikat itu? Selain dari pengetahuan yang tadi Pak Dir sampaikan. Kita sekarang di Kementerian Agama yang jelas sudah mensyaratkan ya untuk pendirian KBIHU, ya, PPIU, PIHK harus memiliki ya pembimbing bersertifikat. Termasuk untuk perpanjangan akreditasi juga. Mereka harus punya juga. Yang kedua, kita juga sudah mempersyaratkan untuk rekrutmen petugas haji khususnya mereka pembimbing ibadah, konsultan ibadah atau PHD, petugas haji daerah yang mereka urusan masalah ibadah, mereka harus punya sertifikat pembimbing manasik. Ya, karena apa? Karena kita juga nggak mau nanti kecolongan ternyata yang kita tugaskan tidak punya kemampuan. Iya. Enggak. Kita harus fix betul. Ya, bahwa yang kita rekrut adalah mereka yang punya kemampuan apa? Dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik. Iya. Nah, kalau artinya memang pembimbing manasik haji bersertifikat secara administrasi, secara pengetahuan mereka punya kelebihan, gitu maksudnya. Nah, Pak Dir, kalau tahun ini misalnya, saya nggak yang saya pernah dengar itu bahwa jamaah haji perempuan itu lebih banyak, betul nggak begitu, Pak Dir? Bukan tahun ini saja. Oh, bukan tahun ini aja berarti. Semenjak beberapa tahun yang lalu saya melihat kisarannya itu konstan ya, antara 54 sampai 55% perempuan. Jamaah kita adalah perempuan. Oke. Nah, ini kan kalau terkait dengan perempuan ini kan berarti ada manasik yang bukan khusus sih, apa namanya itu Pak Dir? Artinya ada fikih perempuan lah di dalam yang selain manasik haji tadi itu ada fikih perempuan yang juga memang harus diketahui oleh para jamaah haji perempuan. Nah, kaitannya dengan pembimbing manasik haji itu sebenarnya banyak nggak pembimbing manasik haji kita dari perempuan yang mereka punya penguasaan tentang fikih perempuan? Kita ada data dari total 8.662 pembimbing yang sudah memiliki sertifikat. Itu ada sekitar 1.011 ya adalah perempuan. Ya sekitar berapa? 16-17% mungkin adalah perempuan. Dan alhamdulillah ya, itu artinya emang motivasi kaum perempuan untuk ikut juga di sertifikasi cukup tinggi gitu ya. Dan mungkin tadi ya permasalahan mungkin pemerataannya apakah mereka sudah seluruhnya mewakili dari masing-masing provinsi, yaitu PR tersendiri lah. Tapi dari jumlah saya kira sudah lumayan cukup banyak. Kalau begitu ya saya nggak tahu nih Pak Dir. Maksudnya ini terbayang aja. Misalnya untuk pembimbing manasik haji perempuan misalnya ada kelas khusus tentang fikih perempuan gitu. Karena mereka di sana itu kan jadi khas banget itu. Misalnya yang pernah saya tahu juga itu kan ketika misalnya mereka datang ke sana untuk perempuan yang haid lalu kemudian ternyata harus tetap menggunakan kain ihram, bukan kain ihram kalau perempuan, baju yang mereka tidak boleh terbuka sampai sekian hari karena haidnya belum selesai. Itu berarti ada kekhasan soal manasik perempuan tuh. Saya kira untuk fikhun nisa atau fikih perempuan untuk masalah manasik haji juga tidak khusus
di istilah diketahui oleh para pembimbing perempuan. Saya kira pembimbing laki-laki pun harus punya. Artinya tetap kelasnya kita buka umum, di situ laki-laki dan perempuan dan terbuka gitu ya. Emang kendala selama ini kan banyak jamaah-jamaah perempuan, kemudian di saat yang bersamaan petugas yang menyertainya di kloternya ternyata tidak ada pembimbing perempuan. Nah, mereka untuk menyampaikan sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin sangat khas sekali buat perempuan itu tidak sungkan. Nah, itu yang mungkin jadi PR kita. Jadi artinya petugas perempuan khususnya di pembimbing manasik ya ke depan mau enggak mau harus kita tambah ini. Ya supaya apa? Supaya ini bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kaum perempuan. Dan ini menurut saya bagus lah ya, bagus sehingga akan banyak hal-hal terkait dengan fikih manasik perempuan yang selama ini tidak terketahui nanti ke depan bisa diketahui dan bisa kita carikan jawaban atau solusinya terhadap permasalahan fikih perempuan tersebut. Iya, jadi cerita soal dorongan pemerataan pembimbing manasik haji di luar 2 pulau yang tadi, mungkin juga termasuk yang pembimbing perempuan itu perlu dorongan juga. Betul. Emang perlu ada upaya yang sadar lah. Upaya yang sadar bagaimana supaya para pembimbing manasik perempuan itu juga punya punya tempat lah. Pak Dir, ini terakhir saya kira yang mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Dir terkait dengan bagaimana layanan haji ini di selain manasik gitu, layanan haji yang dibayangkan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama ke depan Pak Dir. Saya kira jelas ya bahwa Kementerian Agama ini kan punya komitmen yang kuat untuk bagaimana meningkatkan layanan kepada jemaah haji setiap tahunnya. Dan ini kan terbukti dari beberapa tahun yang ada, setiap tahun pasti ada peningkatan layanan dilakukan ya. Yang paling terakhir mungkin jumlah ya porsi makan yang tadinya hanya 2 kali kita tingkatkan menjadi 3 kali ya. Ya saya kira ke depan pun tidak menutup kemungkinan akan banyak inovasi, usaha-usaha bagaimana untuk meningkatkan layanan kepada jamaah haji ya, tidak terkecuali kaitan dengan bimbingan ibadah kepada para jamaah haji. Dan ini sangat-sangat wajar sekali ya. Tugas Kementerian Agama bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat para hujjaj, para duyufur rahman gitu. Terima kasih Pak Dir, obrolan yang luar biasa. Sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mengedukasi kita semua, memberikan kita pengetahuan baru terkait dengan manasik haji dan haji. Demikian, Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, Kemenak Podcast.